Ya, Agusnya lagi sakit gigi. Bentar dong. Gak bisa ngomong dulu. Oke. Oke, diwakilin mungkin sama istri. Kak, Dikit aja gimana tadi Kak. pertanyaan capek apa enggak? Iya Kak, mungkin Kita nggak nanya yang berat-berat kok. Iya, Kak. Di dalam aja. Soalnya kan nggak ada Bang Farhat ya. Insya Allah lain kali ya. ya mungkin tadi ada. Ini lagi sakit gigi nih. Oh mungkin diwakilkan sama istri nih. Gimana pemeriksaan tadi? Ya. Agus lagi sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabaran semua? Semoga baik-baik saja ya. Tadi diajak ketemu. Kemarin pengen ketemu gitu kan. Ada waktu dan kesempatan dipersilakan untuk biar bertemu. Sakit gigi gitu kan. Jadi semakin panjang ya titik temunya semakin tidak ditemukan begitu. Dan ini juga yang disampaikan oleh Bang Densu. Jadi pernyataan Bang Densu kali ini keren ya. Luar biasa keren. Sebagai bentuk tanggung jawabnya juga beliau ya kemarin mempertemukan dua orang ini. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Salam hormat saya untuk kedua belah pihak. Ya, saya di sini nggak ada kepentingan dengan persengketaan kalian. Saya paham kok. Setiap dari kalian ini terpojok di ruang publik. Saya tahu. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Oke. Saya sudah bicara sama Novi waktu itu dan saya sudah bicara dengan pihak Agus waktu lawyernya belum datang. Saya bilang, setelah podcast saya yang terakhir, ada apapun itu, saya akan bantu mediasi supaya kedua belah pihak bisa ketemu titik temu. Bahkan saya berkata, apabila Novi membawa lari uang ini atau menggunakan uang ini dengan disalahgunakan, saya akan sikat dia. Saya fair kok. Artinya saya menjaga uang ini tetap diperuntukkan untuk Agus. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa dulu? Akadnya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Terjadilah di situ kesalahpahaman dan saya coba untuk menyelesaikan dengan baik. Oke? Saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pintar hukum, yang satu adalah orang yang bertugas di kemanusiaan. Kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban, oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Biar fair. Sampai sini paham ya? Karena kita sama-sama punya hati, dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu, dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti, dan Novinya nanti juga kenapa-napa. Buat apa? Ini ranah yang sebenarnya sederhana, akhirnya kemana-mana. Pribadinya orang disenggol. Tontonan macam apa yang kamu kasih ke generasi kita? Masalah hukum tetap di substansinya. Jangan kemana-mana. Masalah personal yang lain, bicarakan di hal yang lain. Supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini, nggak akan ketemu kita. Gak akan pernah ketemu sampai kapanpun uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak, yuk. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya.
Mas Densu pernah ngomong sama kalian, kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya, saya ngomong ke Mbak Novi sama kan? Setelah podcast saya ngomong sama. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian, saya berdiri di tengah. Karena yang saya pentingkan adalah kebenaran dan kebaikan. Ini dua orang sama-sama datang untuk cari kebaikan, dibantu sama masyarakat kita yang luar biasa begitu peduli. Jangan dibawa kemana-mana dong. Yuk, per hari ini saya lihat titik temunya tidak ada. Ya, tapi setelah ini kita pulang masing-masing, kita tanya sama diri kita mau cari baiknya, apa kita mau cari keuntungannya? Ya. Karena itu akan beda konsep. Saya cuma bisa bilang begitu untuk Agus dan keluarga yang nonton di rumah, dan untuk Bang Farhad Abbas sebagai ketua dari tim, tolong dipertimbangkan baik-baik. Saya coba bantu loh Bang Farhad, bukan saya lepas tangan. Jadi kalau Bang Farhad ada masalah sama saya pribadi, kita urus di ring yang lain. Tapi untuk urusan Agus sama Novi, tolong itikat baiknya. Itu aja. Terima kasih. Gak bakalan mau ketemu sih Bang. Taulah sifat-sifat kayak gitu hanya berani di belakang saja. Tapi yang menarik sebetulnya ya keuntungan ya. Itu poinnya ya, keuntungan. Jadi sebenarnya sih banyak orang yang akhirnya mencari keuntungan di sini. Keuntungan untuk tenar, keuntungan untuk menutupi kasus yang lain mungkin kita tidak tahu. Keuntungan-keuntungan yang nantinya juga akan mengorbankan kedua belah pihak ini, terutama adalah si Teh Novi dan si Agus lah kita sebut ya. Jadi ini menjadi ironis sebetulnya bahwa tujuan ini dilakukan adalah bagaimana, pertama adalah kemanusiaan untuk menyembuhkan matanya si Agus. Tapi seiring mungkin perjalanan waktu bahwa siapapun memang benar ya bahwa orang itu akan berubah ketika melihat uang begitu. Apalagi uang ini begitu besar begitu ya. Akan banyak sekali nanti orang-orang yang menghampiri begitu sehingga menjadi segini besarnya permasalahan itu. Jadi semakin menarik sebetulnya ya. Dan salah satu juga yang menarik perhatian sebetulnya ketika ini sekarang ini beliau ini dituntut juga itu ya. Kasus baru lagi sebetulnya. Semakin merembet kemana-mana. Ini dia. Kenapa si Farhad dan Zabella tidak datang, Agus tidak datang, tidak ditemukan titik temunya kan? Gitu. Jadi ya masa cuma berbuah snack sih. Gitu aja. Seret dalam drama Agus-Agusan ini. Kalau saya kan jelas dari awal itu salah satu orang yang mengetahui masalah penggalangan dana Agus. Saya salah satu orang yang ikut posting menggalang dana untuk Agus. Nah kalau dia siapa? Ya. Aku tuh udah nungguin kamu loh Farhad di sini, masa kamu nggak datang? Gitu kan udah ketemu sama Farhad sama Zabella. Tuh pengen ketemu. Apa yang mau disampaikan kalau ketemu? Dilaporin loh, Mbak Yang dilaporin loh. Belum WhatsAppan Kak. Komunikasi nggak sih sama Farhad Gak gitu? ada, Farhad WA dong. Ada. Usan dan Novi ini kan yang belum Semoga cepat selesai, Ya, setuju. tidak melebar Setuju, kemana-mana. Agus mendapatkan haknya untuk berobat dan semuanya itu tetap di jalur yang benar, gitu aja sih. Ada yang sampaikan buat Novi dan Agus Kak? Novi semangat, Agus juga semangat, gitu aja. Buat Bang Farhad pesannya? I love you. Buat Zabella terakhir. Zabella semoga berjodoh dengan Farhad, kalian cocok. Kalian cocok tuh ya Zabella sama Farhad. Amin ya, kita aminkan. Semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Hari ini bisa terjadi itu karena ada itikat baik dari Novi dan kawan-kawan. Saya di sini hanya sebagai tamu, bukan sebagai host. Saya hanya membantu dalam broadcastingnya saja. Tim saya ya, saya tidak ikut campur. Dan oleh karena itu nanti dari penyelenggara silakan ditanyakannya aja langsung apabila wartawan boleh masuk atau tidak. Kalau saya pribadi, saya datang sini sebagai tamu. Saya tidak mau intervensi apa yang terjadi hari ini. Semoga hari ini terjadi perdamaian karena di sini masalah donasi ini bisa selesai. Itu yang kita harapkan kan ya. Jadi saya izin saya masuk dulu. Nanti setelah itu kita bisa wawancara. Bang, ini perdamaian dikatakan mediasi Bang. Apa? Perdamaian seperti apa? Jadi nanti izin kasih jalan. Perdamaian yang terbaik untuk kedua belah pihak. Jadi posisi saya di sini hanya sebagai orang yang membantu membroadcast pertemuan ini. Penyelenggaranya dari Novi karena dia punya itikat baik untuk segera menyelesaikan. Oke, poinnya tadi nanti kalian bisa cek di YouTube aja. Karena keseluruhan karena Bang Farhad sama Agus tidak bisa datang, jadi kan pasti ada sesuatu yang menggantung. Penyelesaian donasi ini harus segera diselesaikan. Kita semua udah capek. Dan terutama yang harus kita tahu, Agus ini membutuhkan bantuan. Oke. Hujatan kepada dia udah terlalu banyak dan Agus serta timnya
pengacaranya harus tahu cara bagaimana untuk supaya hujatan itu berhenti juga. Saya juga udah koordinasi sama pihaknya Novi supaya berhenti untuk segala jenis provokasi. Karena ini udah kemana-mana dan masuk ke ranah pribadi orang. Orang-orang yang tidak ada masalah di sini akhirnya kena pengancaman, kena pasal, kena ini, dan itu saya pikir udah tidak bijak untuk kita kasih tontonan ke masyarakat kita, terutama generasi muda. Bukan begini cara penyelesaian masalah. Ya, saya hanya membantu sebisanya, saya tidak mau intervensi karena seperti yang saya bilang dari kemarin bahwa saya di sini tidak membela kiri atau kanan. Yang saya bela adalah kebenaran. Barang siapa salah, saya akan bilang salah. Barang siapa benar, saya akan bilang benar. Tapi tujuan saya adalah Agus dan Novi, mereka bisa berdamai, bisa menyelesaikan masalahnya, uang donasi bisa mengalir, Agus bisa segera melakukan pengobatan dengan baik, dan clear. Ini akan menjadi prudensial buat kita semua bahwa masalah ketika sudah dibawa ke ruang publik dan ketika sudah banyak yang campur, akhirnya kemana-mana. Makanya saya menawarkan waktu itu tidak bisa dibawa ke ruang publik, mediasi secara personal supaya tidak jadi begini. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Oleh karena itu, kalau Bang Farhad dan Novi ingin bertemu ya secara pribadi, jauh lebih baik supaya masalah ini bisa segera selesai. Nggak ada urusan sama kecewa mangga, karena tujuan saya adalah semua orang harus punya niat baik dan datangnya harus dari diri sendiri. Kalau nanti tanya pada pihak Novi, Harapnya mungkin Bang Densus sendiri sebagai tadi yang saya sudah bilang, segera selesaikan. Yang ketiga adalah potensi yang pedang, setuju nggak? Saya tidak, karena jangan sampai saya terlihat ikut campur dalam masalah ini. Karena uang ini adalah diperuntukkan untuk Agus lewat pengawalan yayasannya Novi. Dua-duanya sejalan kok. Kok sekarang akhirnya berpisah? Kok kita pikir pakai otak gitu loh. Ini bukan serial drama, ini bukan sinetron. Jangan terlalu banyak gimmick dan dramanya di dalam. Ya, kita semua menantikan Bang Farhad sama Agus dan keluarganya supaya selesainya juga enak. Makanya aku datang hari ini. Sebenarnya aku nggak perlu datang kan, karena aku sebagai media broadcaster aja dan udah diurus sama timnya. Tapi saya berharap mungkin dengan datangnya saya, kalau Bang Farhad sama Agus datang, ini bisa selesai dengan baik. Saya akan bantu. Gitu loh. Uang 1,3 miliar itu penyelesaiannya gimana? Saya akan bantu gitu loh. Tapi ya mbok ketemulah baik-baik semuanya gitu. Dan kenapa harus disiarkan? Supaya masyarakat melihat bahwa terjadi kesepakatan dua belah pihak dan akhirnya respectlah kepada Bang Farhad, respect kepada Agus, respect kepada Novi. Baik semuanya kan? Gitu. Dua-duanya punya peran masing-masing. Cuma ketika dipisah, akhirnya pasti akan terjadi seperti ini. Penawaran saya, udah ketemu aja mereka diam-diam, sudah selesaikan baik-baik. Habis itu bikinlah preskon dan segala macam, sudah cukup. Kok katanya uangnya dibalikin aja ke Agus, masalah clear. Bang Farhad Abbas itu gimana kok? Iya, tapi kan dari pihaknya Novi juga punya cara yang dia mau supaya dikawal oleh publik. Uang ini mau diapakan dan transparansinya. Gini loh, Novi aja dipertanyakan transparansinya kan, nama. Jadi sama-sama enak. Tapi kalau adu-adu ego, yang hancur siapa? Aku sama Novi, Bang Farhad kan. Mengutamakan masalah itu berarti ya? Hah? Iya dong, karena itu awalnya. Ini Agus butuh bantuan, ya. Dan Novi juga posisinya terpojok. Sekarang ini Novi posisinya terpojok, Bang Farhad, Agus juga terpojok karena hujatan segala macam. Lepaskan diri kalian dari itu. Bang terakhir pesan buat Bang Farhad dan Agus. Cari jalan yang terbaik, ya. Cari jalan yang terbaik. Karena ujung-ujungnya kalian akan mediasi juga, capek soalnya. Tapi kalau kalian mau panjangkan drama ini supaya menjadi tontonan dan ada keuntungan di dalam hal itu, ya sudah monggo. Gitu ya, kalau mau diperpanjang ya silahkan. Tapi sebenarnya sih itu tujuannya sebenarnya, tanpa melihat dari psikologis yang terjadi di Agus, di Novi begitu ya. Siapa yang mau perpanjang entahlah ya, kita positive thinking saja ya. Kita lanjutin semeton tanggapan dari Hudi ya, si Hudi kuning begitu. Menarik semeton, ini dia. Ya guys, gue sebagai netizen tadi panjang jalan gue dengerin kan live-nya gitu kan, mencari jalan tengah gitu. Itu menurut gue di sini gue sebagai netizen cuman mau bilang Bang Farhad Abbas itu terbaik antagonisnya. Terbaik udah. Satu, diundang, diminta datang, dia nggak mau datang, dia nggak datang, malah pakai perwakilan 3 orang, yang mana 1 perempuan, 2 laki-laki, dan 2 laki-laki ini hawa-hawanya tuh kayak hawa mau berantem. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika pihak dari Tenovi menjelaskan, mereka kayak nyerang terus. Yang diserang itu adalah masalah
ancaman akan diviralkan gitu kan. Padahal yang mau diviralkan itu bukan masalah uang itu dikembalikan, tapi lebih ke masalah tolong mutasi rekeningnya di-share. Soalnya diminta tuh nggak pernah dikasih. Makanya adalah ancaman untuk minta mutasi rekening itu gitu. Dan benar kalian semua, banyak dari kalian yang sempat ngasih tahu Barbara bilang kalau Kak itu kayaknya pembawa acaranya lebih pro ke pihaknya Farhad Abbas. Betul, terlihat seperti itu. Walaupun dia tuh berusaha untuk adil lah gitu di tengah. Tapi yang gue lihat sih terlihatnya seperti itu. Kayak yang berpegang bahwa uang donasi itu terserah Agus mau apain, yang penting harus diserahkan semuanya ke Agus gitu. Terus terang gue nonton itu sampai selesai, darah gue naik sampai ke ubun-ubun gitu kan. Bahkan Farhad Abbas sendiri tuh sempat telepon gitu kan di speakerphone, bilang kalau ya kalau misalnya mau damai, mau tabayun, balikin duitnya. Jadi tuh udah gak ada pilihan lain. Sedangkan dari pihak Tenovi, dari pengacaranya si Pak Brian itu minta supaya uang ini jangan ada lagi di yayasan, tapi dibawa ke pihak ketiga yang akan bikin satu rekening baru, dan pihak ketiga ini yang akan mengatur. Dan itu harus atas persetujuan dari kedua belah pihak kan begitu. Tujuannya tuh baik sebenarnya begitu. Biar ini tuh nggak ada lagi yang namanya suudzon, uang itu dipakai dan seterusnya. Tapi berhubung karena dari Farhad Abbas yang nggak datang, akhirnya yang nggak ada jalan tengah. Jadi pertemuan yang sudah direncanakan, yang akhirnya live kita semua pada nonton, itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena Farhad Abbas tidak ada di situ. Dia nggak ada di situ, dia tidak bisa memutuskan, dan sudah jelas kalau pengacaranya sendiri nggak bisa mutusin yang ada di sana. Dan mereka bilang, oh kita harus ngobrol dulu nih, gitu. Kalau ada Farhad Abbas di situ kan sebetulnya itu bisa dibahas sampai selesai, sampai ketemu jalan tengahnya kan gitu. Jadi memang yang mau membuat ini menjadi semakin besar dan semakin heboh, dan kita semua semakin nontonin gitu kan, melihat tingkah lakunya gitu ya. Pihak yang mana kalian bisa nilai sendiri. Makanya tadi gue bilang gitu, luar biasa terbaik antagonisnya, luar biasa. Ya gitu ya, jadi kita sudah tahu juga sebenarnya. Dan antagonis sebenarnya sama juga sih. Saya sih bukan juga memihak dari A atau B begitu kan. Tapi persoalannya adalah ketika kita memang disajikan persoalan seperti ini, cara pribadi kok bisa ya kita nilai dari bagaimana perubahan karakter yang terjadi sama orang begitu. Karakter yang dibuat-buat atau karakter yang memang sifat wataknya kayak gitu kan bisa kita nilai. Jadi jangan mulai dari apa yang sekarang bermasalah, tapi lihatlah apa yang sudah dilakukan juga gitu. Begitu banyak juga yang pernah dilakukan oleh Tenovi begitu. Tapi ya sekali lagi ya, ini memang orang-orang tidak tahu diri begitu ya. Jadi segitu semeton ya. Di akhir video selalu pesan ya, jaga persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.